Oke, sebelum kita mulai, saya akan memberitahukan dulu dosis pemberian untuk obat D2-nya ya. Jadi sebelumnya kita buka dulu spetnya, kemudian cabut jarumnya karena jarumnya tidak kita pakai untuk D2 ini. Nah, kemudian siapkan air minum. Ambil air 1 mili ya, 1 mili ini. Nah, 1 mili. Kemudian masukkan di wadahnya. Oke, baru kemudian kita tuangkan D2-nya ya teman-teman. Bisa menggunakan sendok dulu. Baru kemudian D2-nya itu dituang sebanyak ini ya. Nah, seujung sendok ini. Nah, segini juga sudah cukup ya teman-teman. Ini untuk takaran dewasa ya. Untuk takaran kitten kurangin sedikit saja, nggak apa-apa. Baru kita aduk. Dia warnanya akan seperti air biasa setelah diaduk ya, tidak berwarna. Kemudian kita tarik lagi sehingga pas dosisnya 1 mili ya. Karena kita tadi menuangkannya 1 mili. Baru kita kasih ke kucing kita yang sedang sakit ya. Pemberiannya seperti biasa, lewat pinggir, hati-hati dan pelan-pelan. Nah, ini udah masuk semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nar Kucing. Oke teman-teman, bagaimana kabar kucing kalian di rumah? Semoga sehat selalu ya. Begitu juga dengan ownernya, semoga sehat selalu agar bisa merawat kucingnya dengan baik di rumah. Teman-teman, di video sebelumnya saya sudah share bagaimana cara mengobati dan merawat kucing kesayangan kita di rumah ketika terkena virus atau sedang sakit ya teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan share obat yang saya rekomendasikan ketika kita tidak bisa membawa kucing kesayangan kita ke klinik hewan atau dokter hewan ya. Nah, di link deskripsinya saya akan sertakan link pembeliannya ya teman-teman untuk obat-obatan yang saya share ini. Nah, apa nama obatnya, kemudian seberapa dosisnya dan bagaimana cara memberikannya, simak terus videonya. Tapi teman-teman jangan lupa bantu subscribe dulu. Kemudian like, komen, dan share. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi secara langsung untuk update video-video terbaru dari Nara Kucing. Oke, kita langsung saja cekidot. Teman-teman, untuk nama obatnya ya. Nama obatnya itu ada D1, D2, dan D3. Saya jelaskan dulu kenapa ada D1, D2, dan D3. Jadi teman-teman, obat ini memang sudah satu paket untuk penyembuhan kucing kita terkena virus ya teman-teman. Nah, tapi D1 untuk obat D1 itu biasanya teman-teman yang sudah terbiasa menyuntik kucing ya digunakannya ya. Jadi kalau kalian tidak bisa menyuntik kucing kalian bisa minta bantuan ke teman-teman kalian yang perawat, atau kalian bisa minta bantuan ke teman-teman kalian yang bidan ya. Bisa juga, biasanya teman-teman di sini banyak yang sudah berani menyuntik kucingnya, tapi hanya untuk penyembuhan jamur dan virus ini ya. Nah, biasanya obat D1 ini dipakainya disuntikan ya teman-teman. Jadi dia injek ya, kemudian dosisnya itu 0,1 mili ya. Setiap kucingnya 0,1 mili. Nah, diberikannya hanya sekali ya, hanya sekali diberikannya. Jika 3 hari belum ada perkembangan, teman-teman bisa menyuntikkan kembali ya. Nah, tapi jika teman-teman tidak berani untuk membeli obat ini, atau teman-teman juga tidak memiliki orang yang bisa membantu menyuntikkan, nah teman-teman bisa membeli D2 dan D3 saja ya. Karena D2 dan D3 saja juga sudah cukup biasanya ya. Jadi
tinggal bergantung kepada kita yang harus rutin memberikannya. Nah, untuk obat D1 saya jelaskan dulu manfaatnya. Biasanya D1 itu saya pakai untuk menyembuhkan kucing saya yang mencret tidak kunjung sembuh ya. Kemudian yang kucing saya terkena sakit pernapasan, pencernaan, terus demamnya tinggi, kemudian dia terkena virus Panle, Kaliki. Nah, saya rekomendasikan atau saya biasanya pakai D1. Nah, dia lebih cepat untuk penyembuhannya ya teman-teman. Nah, untuk D2 ini sama ya teman-teman, fungsinya atau manfaatnya sama dengan D1, hanya saja cara pemberiannya yang berbeda. Kalau tadi D1 itu disuntik, tapi kalau D2 kita meminumkannya. Nah, teman-teman, ini bisa dilakukan oleh setiap owner ya, atau kalian bisa melakukan ini sendiri di rumah kalau D2 ya. Nah, D2 ini dosisnya kita bisa memberikan hanya seujung sendok ya, dicampur dengan 1 mili sepet ya. Nah, nanti untuk sepetnya jika kalian beli dari link deskripsi yang ada di bawah, saya akan sertakan sepetnya gratis ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman ini sepet yang 1 mili. Nah, untuk teman-teman yang hanya ingin membeli sepetnya saja juga bisa ya, ada di link deskripsinya juga kalau untuk mau beli ini sepet yang 1 mili ini ya. Nah, biasanya sih saya stok banyak. Nah, untuk D2 nya ini kita campur dengan air 1 mili ya, penuhin terus kita minumkan dari pinggir ya seperti biasa. Itu kita bisa memberinya 2 kali pemberian ya, pagi dan malam ya teman-teman, sampai dia sembuh ya. Nah, begitu juga dengan D3 dosisnya sama ya. Jadi sedikit saja, seujung sendok saja dicampur dengan 1 mili air putih, kemudian berikan juga ya. Jadi setelah kita memberikan D2, kita juga harus memberikan D3 ya teman-teman. Nah, untuk D3 ini kenapa obatnya berbeda ya teman-teman? Karena D3 ini peruntukannya lebih ke saraf ya teman-teman. Untuk ke saraf, untuk dia bisa nafsu makannya kembali, kemudian pupnya tidak encer lagi, terus tidak mual lagi. Nah, itu D3 ya. Jadi ada beberapa kasus ya dari teman-teman saya atau teman-teman pecinta kucing lainnya, bahwa setiap kucing yang terkena valiki setelah sembuh dia cacat ya. Entah itu syarafnya terganggu, biasanya kakinya dia pincang ya, atau kepalanya tenggleng jalannya, kemudian dia jadi buta ada ya teman-teman, kemudian dia jadi mati rasa, pokoknya banyak deh yang arah-arah ke saraf. Nah, jadi fungsinya D3 ini selain dia mempercepat proses penyembuhan, dia juga bisa mencegah terjadinya kerusakan saraf pada kucing kesayangan kita ketika terkena virus Kaliki atau distemper ini ya. Jadi teman-teman juga harus punya D3 ya. Jadi untuk pemberian obatnya usahakan mereka harus sudah diberi makan terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi biar cepat sembuh, kita juga harus rutin memberikan makan kepada kucing kita ya. Jangan sampai dia terjadi lemas atau sampai dehidrasi, kurang minum air putih. Nah, itu bahaya ya. Jadi percuma saja kalau kita kasih obat sebagus apapun, kalau mereka makannya kurang sama minumnya kurang, jadi sama aja, susah untuk sembuhnya ya. Jadi untuk dosis dan cara pakainya juga saya sudah share di link Shopee-nya juga ya. Jadi teman-teman bisa baca di situ. Kemudian nanti saya sertakan video deh. Saya sertakan video bagaimana cara pemakaian obat ini ya teman-teman. Nah, itu saja yang bisa saya share. Semoga bermanfaat. Kucing teman-teman cepat sembuh. Yang penting kembali lagi teman-teman harus telaten merawatnya ya. Karena kalau tidak, obat semahal apapun itu tidak ada gunanya ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.